tamoyan bareng Jakardu. Acara nata kebayan katondu, ngobrol tentang Jember dan sekitarnya. Insya Allah bakal banyak manfaatnya. Moy tamoyan, moy tamoyan. Pemirsa di rumah mon umpama tretan-tretan moy tamoyan tro oninga tro jelas kita napa misalnya langsung napanya mana tanya jawab ya Bu Andri, tidak apa-apa ya Bu ya. Monggo. Nanti bisa kerepotan, halo sih saya dari Durja misalnya gitu. Kalau misalkan kita napa misalnya taoning bahasa Madura bahasa Indonesia pokok benih bahasa Korea ya sih taoning Bu Andri kan ki. Jadi untuk ini kontak personnya bisa bisa dikasih tahu ke pemirsa. Alamat saya di Legend Suprapto, Gang 1A nomor 7. Legend Suprapto, Kebon Sari ya? Iya. Iya. Nah, sekarang hampir lupa ini. Kan setiap produk itu setiap hasil pasti nanti ada yang paling terakhir tuh pemasaran. Nah, bisa diceritakan sedikit pemasaran itu kalau misalkan sepatu rajut seperti ini kan memang sekarang pandemi ya, tidak bisa pameran, tidak bisa penjualan secara manual, offline, harus online ya. Penjualannya itu melalui apa Bu? Kalau apa ikut aplikasi belanja online itu enggak? Sementara saya enggak, karena saya mengerjakan rajutan itu sekarang cuman made by order aja. Oh, order. Jadi biasanya itu saya setiap punya ide rajutan, saya bikin, saya foto, saya posting di Facebook atau Instagram. Nah nanti pesanan-pesanan itu datang dari situ. Nah, kebetulan kebanyakan itu yang pesan itu pasti mereka misalkan suka bentuknya, tapi warnanya mereka punya pilihan sendiri gitu kan. Oh gitu. Jadi apa namanya, mereka itu pasti pesan itu sesuai keinginan mereka, size-nya, apalagi terutama sepatu. Kalau sepatu saya nggak berani untuk punya stok, karena selain biaya untuk apa namanya biaya pembuatannya itu agak lumayan. Terus untuk sepatu itu kan tiap size beda, warnanya juga banyak, kan ukurannya banyak. Terus warnanya juga banyak, motifnya juga banyak. Jadi saya lebih suka untuk membuatnya berdasarkan pesanan. Tapi kalau untuk mengenalkannya itu di mana itu Bu Guru? Bu Guru kita menggunakan sosial media yang ada. Oh, jadi gitu bisa ya? lewat Instagram, bisa lewat Facebook. Kalau model seperti ini, ya gitu ya. Kalau warnanya bisa itu yang paling menarik ya. Jadi pas model nggak aneka tapi bernana beda bisa ya Bu? Bisa. Jadi misalkan saya punya tas motif ini. Ya. Tas motif ini udah suka warnanya misalnya. Mbak, saya pengen persis seperti ini, cuman warnanya misalkan kuning sama hijau gitu. Jadi baru saya dibikinkan sesuai pesanan yang ada. Makanya itu namanya handmade itu enaknya di situ. Oh gitu. Satu orang punya satu produk, mereka nggak ada yang nyamain. Ada kasih nama juga ada apa ya, Cak Gerdu gitu sih. Kan tidak bisa diambil orang sih. Jadi sepatu tak berak kuning melolos sepatu nih sih. Polan keseneng goreng pas kuning melolos. Iya memang seperti itu ya, bisa bisa milih ya. Iya. Untuk pemasarannya. Jadi tretan-tretan moy tamoyan mereka keunggulan ya, bisa dikatakan keunggulannya produk-produk handmade itu bikinan tangan mereka bisa pesenan, bisa bernanah model lah mereka tergantung pesenan gitu. Betul. Ya. Nah kalau pemirsa khususnya pemirsa moy tamoyan ini kan memang saya agilojor itu jalan-jalan kemana-mana itu kan memang semua tamu-tamu saya di Moy Tamoyan ini kan orang-orang yang menginspirasi gitu ya. Di sini kan memang
apa masa-masa sulit kan di Indonesia ini, di seluruh dunia Betul. masa sulit. Memang banyak sekali orang yang sudah menyerah gitu ya. Ya banyak orang yang terpuruk, tidak punya pekerjaan. Saya mencoba untuk pemirsa saya di rumah itu makle tak gampang menyerah. Nika beda orang-orang hebat. Saya bisa ya cek sharing, ya cek apanya mana berbagi, minta minta ilmunya untuk supaya bisa survive. Misalkan monggo Bu Andri ini bisa memberikan sedikit pencerahan lah kepada pemirsa di rumah. Monggo silakan. Gini, sekarang ini masa pandemi itu semua memang terimbas ya. Iya. Rajutan pun juga seperti itu. Iya. Cuman kita harus pintar-pintar untuk mencari ide apa yang bisa kita jual, yang bisa menghasilkan buat kita di masa pandemi ini. Jadi seperti sekarang misalkan kita harus pakai masker. Nah, pakai masker itu kan kalau perempuan terutama yang berhijab itu kan kalau pakai yang telinga gini nih kan sakit kalau dimasukkan ke telinga. Iya. Jadi kita pakai konektor. Makanya saya buat konektor rajut seperti ini. Ini untuk penghubung masker. Nah, ini laris manis di masa pandemi. Walaupun pandemi laris manis. Pada masa sebelum pandemi nggak kejual seperti ini. Nah, iya, jadi kita harus pintar-pintar cari ide apa yang masa ini masyarakat butuhkan. Seperti itu. Jadi masker rajut kan kalau dalamnya pakai masker seperti ini ya, pakai masker ini, terus habis itu supaya kita lebih modis lah ya. Nah betul, untuk modisnya bisa dilapisin dengan rajutan seperti itu, masker rajut itu. Jadi kita harus pintar-pintar cari ide. Kalau kita pintar, kita tahu peluang pasar, apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini, pasti tetap bisa jalan. Kita pasti tetap bisa survive. Titimon dan gula pemirsa di rumah, apa yang ada di sekitar kita ini harus peka lah ya. Semua itu sudah bisa menjadi ide kreatif. Yang paling penting jangan menyerah, tetap belajar dan harus kreatif kan. Setuju. Nah. Waduh, terima kasih Bu Andri ya. Aduh, ini langsung istri saya. Semoga senang istrinya. Iya, istri saya langsung sekonyong koter ini. Nah, tantretan sedojo selauk seberuk setimur. Nah, nikah gula pon Andi surprise ke boy binin gula nih. Nikah sepatu dan tas rajut. Nah, napanya mana mon umpama tretan sedojo nikah terajar ngak putri gula kerua bisa langsung kontak bersana ke Bu Andri nikah. Gula mungkin nikah pilih mana pas abri nikah ke istri tercinta. Sayang, abang mau pulang. Yay! Tamoyan bareng Jakardu, acara nata kebayan katondu, ngobrol tentang Jember dan sekitarnya. Insya Allah bakal banyak manfaatnya. Oi tamoyan, oi tamoyan.